Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, akan dibacakan warta jemaat untuk tanggal 4 Oktober 2020. Warta jemaat GKJ Maguharjo Minggu 4 Oktober 2020. Yang pertama yaitu Sapa Warga. Mengajak warga GKJ Maguharjo untuk bergabung dalam acara Sapa Warga. Sapa Warga adalah sebuah acara gabungan seluruh warga gereja dan komisi melalui video call atau Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 6 Oktober 2020 pukul 19 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia Barat. Narasumber Pendeta Sundoyo SSI MBA dari GKJ Brayat Kinasih. Tema keluarga yang berakar dalam ketetapan Allah. Mohon perhatian dan dukungan warga GKJ Maguharjo. Yang kedua, kelahiran. Telah dikaruniai anak kedua, Bapak Topan Dwi Kurniadi dan Ibu Sisilia Septiningrum, wilayah 5. Anak diberi nama Rafael Elvano Pratama. Lahir di Yogyakarta 13 September 2020. Mohon dukungan doa seluruh warga GKJ Maguharjo. Yang ketiga, rapat penyusunan program tahun 2021. Rapat penyusunan program tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Rapat melalui video call atau Zoom mengundang Ketua Komisi dan Ketua Wilayah 1-6 GKJ Maguharjo. Demikian warta jemaat. Warta jemaat selengkapnya bisa dibaca di warta jemaat yang sudah di-share di grup-grup wilayah ataupun komisi. Baik, sebelum kita memulai ibadah pada saat ini, kita masuki saat teduh pribadi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki panggilan beribadah. Kita baca secara bersautan. Hari ini kita bersekutu bersama, memasuki masa bulan keluarga. Masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan Mazmur 128 ayat 1-3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu.
Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sekeliling mejamu. Kidung Jemaat 451, bait 1 dan 2. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, di dalam kita memasuki bulan keluarga tahun 2020 ini, kita akan merasakan satu kesukacitaan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Begitu pula di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan, sebagaimana yang ada di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Apa yang menjadi pemahaman akan visi gereja kita, gereja sebagai keluarga Allah? Mari kita akan bersama-sama menyaksikan satu kesukacitaan melalui gerak dan lagu anak-anak kita sekolah minggu Gereja Kristen Jawa Maguwarjo dengan judul lagu Menanam Jagung. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil panggulmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira, tanahnya longgar, jagungku tanam. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gerak dan lagu anak-anak kita sekolah minggu GKJ Maguwarjo dengan judul lagu Menanam Jagung.
Tentu apa yang diharapkan di dalam satu kesukacitaan di tengah-tengah kehidupan keluarga, keluarga bagai kebun anggur, tentu membutuhkan satu keterlibatan setiap anggota keluarga supaya menjadi suatu keterlibatan yang membangun akan satu relasi, membangun akan suatu komunikasi, begitu pula satu kedekatan supaya apa yang menjadi perintah Tuhan Allah melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita sebagai umat Tuhan dapat mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Begitu pula di dalam hukum kasih yang kedua yang sama dengan yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini menjadi suatu introspeksi bagi kita semua di dalam kita memasuki bulan keluarga tahun 2020 ini, supaya kenyataan keluarga sebagai atau bagai kebun anggur ini sungguh-sungguh boleh dapat mendatangkan kesukacitaan. Di dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama mawas diri. Adakah kesukacitaan di dalam kehidupan keluarga kita? Adakah kesukacitaan di dalam kehidupan gereja kita? Adakah satu kehidupan kesukacitaan di dalam kebersamaan kita dengan sesama? Mari itu menjadi satu pertanyaan yang kita bawa di dalam satu perenungan kita. Jikalau memang belum ada satu kesukacitaan, kasih kita kepada Tuhan Allah belum kita lakukan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Jika tidak ada satu kesukacitaan di dalam kehidupan kebersamaan keluarga, gereja, ataupun dengan sesama, belum ada satu kesungguhan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Inilah yang menjadi satu pengakuan kita di hadapan Tuhan Allah, di mana keberdosaan kita sebagai pendosa-pendosa di hadapan Tuhan Allah seringkali tidak dapat menyatakan kebenaran kasih kepada Tuhan dan sesama sebagaimana yang Tuhan Allah kehendaki. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita nyatakan penyesalan ini dengan kita menyanyikan dari lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Kita naikkan permohonan akan pengampunan dosa-dosa kita. Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Allah, kami datang bersama-sama menghadap hadirat-Mu, mengingat dan menguduskan akan hari Sabat-Mu di dalam satu kebersamaan kehidupan keluarga kami. Begitu pula bersama-sama dengan kehidupan bersama jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Kami sungguh mengucapkan puji dan syukur atas anugerah atau kasih karunia yang senantiasa Tuhan Allah nyatakan kepada kami ketika kami menyadari akan keberadaan dosa kami. Kami mengakui akan dosa kesalahan kami di hadapan-Mu ya Allah. Seringkali di dalam kehidupan bersama keluarga kami seringkali tidak menyatakan, memperlihatkan satu kehidupan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Begitu pula seringkali kami tidak dapat menyatakan akan kebenaran hukum kasih-Mu yang kedua, supaya kami boleh dapat mengasihi akan sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Oleh sebab itu pagi hari ini perkenankanlah kami memohon akan pengampunan dosa-dosa kami, supaya kami boleh dapat menjadi keluarga bagikan kebun anggur yang mendatangkan satu kesukacitaan di dalam kebersamaan dengan setiap anggota keluarga kami. Begitu pula di dalam kami menerima
menghayati akan gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus di dunia ini, di mana Engkau sendiri sebagai kepala gereja. Kami juga semakin dikuatkan melalui atas dasar kasih itu. Kiranya Engkau sendiri yang menunjukkan akan hikmat-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Sang Kristus. Inilah yang menjadi permohonan akan pengampunan dosa-dosa kami. Hanya di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan permohonan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang untuk berdiri. Kita akan menanggapi berita anugerah secara bersautan yang demikian. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita nyatakan ungkapan bersalam kita dengan salam namaste kita satu dengan yang lainnya sebagai ungkapan syukur sukacita kita, di mana Allah mengampuni kita semua dan kita diharapkan dapat menjadi keluarga-keluarga Allah yang saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita nyatakan kesanggupan kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran atau kehendak Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 3, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar, bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, diharapkan kita sebagai keluarga-keluarga Allah dan juga sebagai gereja Tuhan sebagaimana yang ada di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, diharapkan senantiasa bersinar dengan menyatakan apa yang menjadi kasih karunia Tuhan yang selalu menolong menjaga kita. Mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam mempersiapkan diri untuk merenungkan akan pemberitaan firman Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang kembali menghadap hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kiranya Engkau yang berkenan memimpin kami, tak kalah kami akan membaca, merenungkan, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami boleh dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memasuki bulan keluarga dengan satu tema keluarga bagai kebun anggur, dan juga di dalam suatu peringatan melalui hari perjamuan kudus sedunia dan juga hari pekabaran Injil di Indonesia. Kiranya Engkau yang berkenan menuntun dan memampukan kami, supaya melalui dan di dalam kehidupan keluarga kami boleh dapat menjadi gereja sebagai keluarga Allah
yang senantiasa menerima akan satu pemeliharaan melalui iman yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kami, dan kami boleh dapat senantiasa memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong kami di dalam kami tidak menerima akan pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini memasuki bulan keluarga tahun 2020, dan juga bersamaan dengan kita menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia, dan juga diajak untuk semakin memperingati atau menghayati melalui akan peringatan Hari Pekabaran Injil di Indonesia saat ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius 21. Kitab Injil Matius 21 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-46, yang berbunyi demikian kesaksian firman-Nya. Dengarkanlah, suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mendengar akan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, salam. Ya, pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita hendak memasuki bulan keluarga di tahun 2020, masa hidup berkeluarga, dan juga bersamaan itu sekali lagi saya ulangi, pada saat ini kita juga akan menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus
dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan juga memperingati akan Hari Pekabaran Injil di negara kita Indonesia. Tentu apa yang menjadi satu penghayatan pada kesempatan saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik di dalam kita memasuki bulan keluarga dan juga hendak menerima sakramen perjamuan kudus sedunia dan juga di dalam memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia ini, mari kita fokuskan diri kita, pemahaman kita, konsentrasi kita terhadap apa yang menjadi tema yang akan kita renungkan saat ini, yaitu keluarga bagai kebun anggur. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak asing dengan kata anggur ini. Ya, saya kira buah anggur banyak dijual, ditawarkan, jual belikan di sekitar kita. Tetapi yang jarang kita lihat, mungkin sampai saat ini pun, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah melihat kebun anggur, tetapi kebun anggurnya mungkin pohonnya tidak banyak. Tahu pohon anggurnya, tetapi pohon anggur yang banyak yang disebut kebun anggur itu, barangkali mungkin ada Bapak Ibu yang perso atau yang tahu, tetapi saya jujur, saya belum pernah tahu kebun anggur, jumlah pohon anggur yang banyak itu. Nah, di dalam kesempatan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, keluarga sebagai atau bagai kebun anggur inilah yang menjadi satu perenungan kita dalam rangka pembukaan MHB Masa Hidup Berkeluarga dan juga di dalam kita menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita memperkuat apa yang menjadi visi Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, di mana visi gereja kita adalah menjadi gereja sebagai keluarga Allah yang berakar, yang bertumbuh dan yang berbuah di dalam Sang Kristus. Maka sangat tepatlah jikalau visi Gereja Kristen Jawa Maguwarjo ini hendak menekankan gereja sebagai keluarga Allah, hendak menekankan gereja sebagai keluarga Allah. Dan tema kita saat ini adalah keluarga bagai kebun anggur. Nah, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi pengertian kebun anggur itu? Mari kita mengerti bahwa kebun anggur itu bisa dimengerti di dalam kehidupan keluarga kita. Kebun anggur itu bisa kita mengerti di dalam kehidupan gereja kita. Apalagi Hari Perjamuan Kudus Sedunia ini, kita diingatkan sebagai gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini, gereja-gereja Tuhan, termasuk di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, juga dikatakan bagai kebun anggur. Tidak hanya keluarga, tidak hanya gereja bisa dikatakan sebagai kebun anggur, tetapi juga masyarakat di sekitar kita dan juga bangsa dan negara kita bisa dikatakan bagai kebun anggur. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kenapa harus memakai sebutan kebun anggur ini? Tentu itu menjadi salah satu perwujudan di mana di dalam kebun anggur itu pasti mendatangkan suatu kesukacitaan yang besar. Karena memang buah-buah anggur itu menjadi buah-buah yang disenangi oleh banyak orang, dan di dalam sebuah konteks pada saat itu, di tengah-tengah kehidupan bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi, menemukan kebun anggur itu paling tidak sering atau banyak dijumpai di berbagai tempat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sekarang melihat dan memahami bahwa pengertian kebun anggur itu secara khusus kita pahami di dalam kehidupan keluarga-keluarga kita. Dan juga secara khusus kita pahami di dalam kehidupan gereja Tuhan sebagaimana yang ada di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, siapakah yang akan menggarap kebun anggur itu? Kalau memang dikatakan keluarga atau gereja itu bagai kebun anggur, kalau kebun anggur itu tidak ada yang menggarap, apakah kebun anggur itu bisa menjadi pohon anggur, menjadi media bagi pohon anggur yang bisa memiliki akar dan bisa bertumbuh, apalagi bisa berbuah dengan baik? Kalau tidak ada penggarap, apakah bisa berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau kebun anggur itu, jikalau keluarga atau gereja-gereja itu bisa menjadi keluarga gereja yang berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran,
buah-buah kekudusan di dalam Sang Kristus, harus ada penggarapnya. Kalau begitu siapa penggarap itu? Siapakah yang dimaksud pengerja itu? Siapakah yang mengerjakan kebun anggur itu? Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau di dalam kehidupan keluarga kita, yang menggarap kebun anggur itu adalah kita, setiap anggota keluarga. Begitu pula kalau yang menggarap kebun anggur itu adalah gereja, adalah setiap warga gereja. Begitu pula kalau kebun anggur itu dikatakan adalah masyarakat, bangsa dan negara kita, itu yang menjadi penggarap adalah setiap warga negara. Nah tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaannya supaya kebun anggur itu bisa menghasilkan buah, tentu bagaimana sikap tanggung jawabnya para pekerja atau penggarap itu. Nah inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menjadi satu pembelajaran, yang menjadi suatu pengajaran, sebagaimana yang ditunjukkan, yang dinyatakan di dalam kitab Injil Matius 21 ini. Bagaimana penggarap-penggarap itu diberikan satu kesempatan, untuk mengerjakan, menggarap, mengolah kebun anggur yang bukan menjadi milik mereka. Pertama-tama yang harus dipahami Bapak Ibu dan saudara-saudara, perumpamaan di dalam kitab Injil Matius 21 ini adalah para penggarap itu menggarap kebun anggur yang bukan miliknya. Begitu pula ini menegaskan dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kebun anggur yang ada di dalam kehidupan keluarga kita, itu keluarga bukan milik kita. Ada yang memilikinya, ada yang menciptakannya. Nah inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, seringkali ada satu pemahaman yang kadangkala ini meleset dari pemahaman banyak umat Tuhan atau banyak orang Kristen. Mari Bapak Ibu, pemahaman itu saya sampaikan begini. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara tahu dan kita semua meyakini bahwa setiap manusia, seseorang, setiap makhluk hidup itu diciptakan oleh Sang Pencipta atau Sang Khalik. Oke, kita supaya lebih gampang, kita sebagai manusia hendak menciptakan sesuatu. Oke, lebih gampang lagi di dapur. Seorang ibu menciptakan atau membuat dalam hal ini seperti menciptakan, misalnya kue donat. Ternyata donat yang dibuat oleh Sang Pencipta ibu ini, seorang ibu ini, ternyata donatnya bantat. Ternyata donatnya jelek. Ternyata donatnya tidak menarik. Mungkin sang ibu ini, karena ini kelihatannya donatnya bantat deh, dan akhirnya nggak mau makan. Dan ada kemungkinan besar diberikan kepada orang lain, nggak mau disimpan, apalagi dimakan bersama-sama dengan keluarga. Barangkali donat yang bantat yang nggak jadi itu dan seterusnya nggak diperhatikan lagi. Itu pemahaman Sang Pencipta. Kalau kita menemukan satu pemahaman bahwa memang betul kita diciptakan oleh Tuhan Allah, tetapi jangan lupa yang satu ini, bahwa kita diciptakan untuk menjadi miliknya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengertian kita sebagai umat milik Tuhan, sebagai keluarga-keluarga milik Allah, tidak hanya sekedar diciptakan keluarga itu, tetapi diciptakan untuk menjadi milik. Nah inilah yang seringkali menjadi satu perbedaan pemahaman yang mendasar dengan orang lain, dengan keyakinan lain, bahwa yang lebih ditekankan, yang lebih tahu adalah lebih diciptakan, tetapi kepemilikan, bahwa kita adalah umat milik Allah. Itu yang seringkali kurang begitu ditandaskan. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam kesempatan ini, bahwa di dalam memasuki bulan keluarga ini, kita sebagai keluarga Allah tidak hanya sekedar diciptakan, kita sebagai keluarga Allah juga menjadi milik Allah. Kita sebagai gereja Tuhan tidak hanya sekedar dibentuk, diciptakan menjadi gereja yang ada di dunia ini, tetapi menjadi gereja yang juga menjadi milik dan di dalam kekuasaan Tuhan. Nah inilah yang membuat kata kepemilikan dan dimiliki oleh Tuhan Allah inilah
yang membuat keluarga-keluarga kita dan gereja-gereja Tuhan di mana saja, termasuk juga di gereja Kristen Jawa Maguwarjo, jikalau kita menjadi umat miliknya, kita akan merasakan akan pemeliharaannya. Kita akan merasakan perlindungannya, kita akan merasakan kasihnya, kita akan merasakan pengampunannya, kita akan merasakan akan hikmatnya yang menuntun ke dalam satu kehidupan yang lebih mendatangkan satu kedamaian bagi kita semua. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini yang harus dipahami dulu. Penggarap-penggarap itu diberi kesempatan untuk menggarap yang bukan miliknya, tapi itu adalah milik Tuhan. Merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan pada saat ini, jikalau penggarap-penggarap itu adalah diri kita sendiri sebagai anggota keluarga, mari kita belajar dari apa yang menjadi perumpamaan di dalam kitab Injil Matius 21. Penggarap-penggarap itu malah justru memperlihatkan satu sikap egoisitasnya, lebih menunjukkan akan suatu perasaan ingin menguasai, seolah-olah kebun itu adalah miliknya. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sikap egoisitas dan perasaan kepemilikan inilah yang membuat dikatakan para penggarap-penggarap itu ketika sang pemilik itu datang dan pasti akan menjatuhkan satu hukuman kebinasaan kepada mereka yang tidak bisa menjadi penggarap-penggarap yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Allah. Inilah yang menjadi satu pemahaman kita di dalam memasuki bulan keluarga tahun 2020 ini. Bagaimana kita akan belajar menjadi penggarap-penggarap di dalam kehidupan keluarga kita, menjadi penggarap-penggarap di dalam kehidupan gereja Tuhan, sebagaimana yang ada di gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Kita bisa belajar dari perumpamaan kitab Injil Matius 21 ini. Jangan menjadi pengharap yang egois. Jangan menjadi pengharap yang tinggi hati. Jangan menjadi pengharap yang merasa seolah-olah Tuhan itu tidak tahu. Tapi jadilah pengharap yang rendah hati. Jadilah pengharap yang sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Dan jadilah pengharap yang melaksanakan seperti apa yang Tuhan Allah perintahkan atau Tuhan Allah kehendaki. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kehancuran satu keluarga, kita semua pasti tahu. Begitu pula kehancuran suatu kehidupan bersama gereja Tuhan di mana saja. Itu oleh karena penggarapnya itu tidak bisa belajar di dalam satu kerendahan hati mereka. Karena penggarapnya tidak melaksanakan satu kesungguhan di dalam tugas pekerjaan tanggung jawab mereka. Mereka tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tidak sedikit gereja Tuhan yang tutup. Begitu pula keluarga-keluarga Allah yang berantakan. Oleh sebab itu, pembelajaran di dalam sikap atau respon di dalam diri penggarap-penggarap yang ada di dalam kitab Injil Matius ini, bagaimana Tuhan Allah melalui utusan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, itu akan menjadi satu penolong bagi kita semua. Ialah yang menjadi sang juru selamat bagi kita. Ialah yang akan memampukan kita supaya kita bisa menjadi penggarap-penggarap yang menjaga relasi kita dengan sang pemilik, yang itu sang Khalik Allah sendiri, supaya saat ini sampai selama-lamanya relasi di dalam persekutuan, relasi di dalam suatu komunikasi, relasi di dalam suatu pelayanan, dan juga di dalam melaksanakan tugas panggilan itulah yang membuat kita semakin dimampukan untuk boleh dapat merasakan satu kesukacitaan di dalam kehidupan keluarga kita yang bagaikan kebun anggur ini. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, pondasi relasi di dalam persekutuan dan di dalam pelayanan ini akan dibangun melalui pemeliharaan iman yang Tuhan Allah nyatakan kepada kita pada saat ini, yaitu melalui sakramen perjamuan kudus. Pondasi ini yang dipelihara supaya pondasi di dalam relasi, di dalam persekutuan, relasi di dalam tugas panggilan itu senantiasa dapat terjaga dengan sebaik-baiknya, terjaga dengan sebaik-baiknya dan juga dengan sekuat-kuatnya, sebagaimana yang ada di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Terimalah sakramen perjamuan kudus ini bukan dan untuk formalitas, tetapi terimalah dan hayatilah sakramen perjamuan kudus ini untuk supaya kita punya pondasi dalam keluarga-keluarga Allah dan juga di dalam pondasi gereja sebagai persekutuan orang-orang kudus boleh senantiasa dapat menjadi kebun anggur yang menyenangkan dan menyukakan akan hati Tuhan saat ini sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 280 bait 1-3. Aku percaya. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat ini kita akan menerima akan pemeliharaan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Hari perjamuan kudus sedunia ini hendak mengajarkan atau mengingatkan kepada kita semua bahwa kekudusan kebenaran itu senantiasa Tuhan Allah nyatakan melalui gerejanya. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, gereja yang kudus bukanlah suatu gereja yang secara fisik tidak ada kekurangan, tidak ada dosa, tidak ada tembok yang tidak berdosa. Semua segala sesuatu yang melekat di dalam gereja itu, tentu itu tidak ada keterkaitannya dengan dosa atau tidak berdosa. Tetapi yang dimaksud gereja yang kudus adalah gereja sebagai persekutuan orang-orang kudus, orang-orang percaya. Tentu yang diharapkan gereja Tuhan yang kudus adalah bagaimana setiap umat Tuhan itu menanggapi akan panggilan Tuhan di dalam satu kekudusan melalui dan di dalam pertobatan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, mari kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya pada diri kita masing-masing dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh dengan syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan,
saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan ini disediakan bagi mereka yang menyerahkan diri kepada Tuhan Allah melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dengan sikap perbuatan akan penyesalan diri, serta memohon akan pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, bersama-sama kita akan menyerahkan diri kita, kita satukan hati kita di dalam doa. Inilah kami ya Allah, keluarga-keluarga Tuhan Allah yang bagikan kebun anggur. Begitu pula inilah kami sebagai gereja-gereja Tuhan sebagaimana yang ada di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo dan juga bagikan kebun anggur. Kami ingin menyerahkan diri kami dengan segenap hati. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan memelihara akan kehidupan iman yang Tuhan Allah anugerahkan kepada kami melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Pemeliharaan itu akan kami terima, kami hayati melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus yang melambangkan akan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna. Kiranya Engkau sempurnakan perjamuan kudus saat ini dalam rangka memperingati hari perjamuan kudus sedunia ini dan juga dalam rangka memperingati hari pekabaran Injil di Indonesia ini, supaya kami sebagai keluarga-keluarga Allah senantiasa menjadi pondasi di dalam satu keberadaan gereja sebagai keluarga Allah yang mampu memberitakan Injil saat ini sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan diri kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, melalui dan di dalam pelayanan sakramen perjamuan ini. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami memohon. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita hantar persiapan perjamuan kudus ini dengan kita menyanyikan lagu Maukah Kau Jadi Anggur. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, inilah roti dan anggur yang menjadi lambang persekutuan kita dengan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan untuk menjadi tebusan yang sempurna. Sebelum kita menerima akan lambang persekutuan ini, mari kita hening sejenak, merasakan dan menghayati akan satu pemeliharaan Allah melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus yang saat ini bertata di dalam kerajaan yang kekal. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sebagai lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dikorbankan. Terimalah dan makanlah bersama-sama nanti. Begitulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah, oleh kepala keluarga, bagikanlah roti sebagai lambang persekutuan akan pengorbanan tubuh Sang Kristus. Tubuh yang dikorbankan ini sebagai satu pemeliharaan
supaya kita sebagai keluarga-keluarga yang bagaikan kebun anggur boleh dapat berakar, boleh dapat bertumbuh. Dan kebun anggur keluarga itu boleh dapat menghasilkan buah-buah anggur yang menyenangkan akan hati Tuhan. Terimalah tubuh yang telah dikorbankan itu dengan lambang roti yang sudah dipecah-pecahkan. Di dalam iman penghayatan kita, bahwa tubuh yang telah dikorbankan hingga saat ini untuk menyatakan akan kebenaran pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Terimalah dan mengucap syukurlah kepada sang pemilik kebun anggur itu. Amin. Begitu pula anggur yang ada di dalam cawan ini telah ditumpahkan untuk menjadi tebusan yang sempurna, menjadi tanda perjanjian Allah saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dan minumlah bersama-sama. Sambil Bapak Kepala Keluarga membagikan anggur yang telah disiapkan di rumah kita masing-masing. Terimalah anggur sebagai lambang persekutuan dengan darah Kristus yang telah ditumpahkan dan senantiasa menjadi satu ikatan akan perjanjian Allah dengan umat yang menjamin barang siapa orang-orang pendosa yang bertobat dan terbuka di hadapan Tuhan Allah dengan tidak menyimpan akan segala kejahatan, menjadi benih-benih di dalam satu kehidupan keluarga gereja Tuhan, menjadi suatu harapan akan menjadi kebun anggur yang dikenal di hadapan Tuhan. Anggur sebagai lambang persekutuan dengan darah Kristus telah menyucikan kita semua dari segala kejahatan yang ada, telah membersihkan kita semua dari segala penghalang, supaya tidak ada ilalang di dalam kebun anggur itu. Yang ada adalah satu kemuliaan berkat Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan, sehingga kebun anggur itu saat ini sampai kapanpun, baik di dalam keluarga dan gereja Tuhan,
Terimalah dan minumlah dengan penuh ucapan syukur di hadapan Allah. Amin. Mari kita bersama-sama masuk ke dalam saat teduh. Inilah kami ya Allah, yang menjadi penggarap-penggarap akan kebun anggur, yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan keluarga kami, yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan gereja kami. Mampukanlah kami menjadi penggarap-penggarap yang setia, yang takut akan Engkau, yang boleh dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkanlah kepada kami melalui pengorbanan anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang penderitaannya telah kami terima di dalam penghayatan akan roti dan anggur sebagai lambang persekutuan akan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna bagi kami. Kami percaya Engkau sendiri yang memampukan kami sebagai penggarap-penggarap akan kebun anggur dalam kehidupan keluarga dan gereja kami. Karena Engkaulah yang menjadikan diri kami sebagai umat kepunyaan Tuhan sendiri, yang selalu menjaga, yang selalu menolong, yang selalu mencukupi akan setiap apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami di dunia ini. Kami naikkan ucapan syukur kami, sukacita kami sebagai penggarap-penggarap di mana kami akan melanjutkan kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan permohonan ini. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah pada kesempatan pada pagi hari ini kita mempersembahkan persembahan mingguan, persembahan syukur perjamuan kudus, dan persembahan syukur yang lainnya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya yang berkata, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya." Mazmur 86 ayat 12. Marilah kita memuji Tuhan dengan PKJ 146 bait 1 dan 2. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, Allah yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Karena hamba-Mu menghadap kehadirat-Mu, terima kasih Tuhan, Tuhan telah memelihara di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memberi kesempatan pada hari ini untuk mengikuti kebaktian, dan juga Tuhan beri kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus sebagai penguliaan iman kami akan penyerahan diri kami pada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberi kami istri. Terima kasih Tuhan telah memberi kami anak, menantu, dan cucu, sehingga kami sangat merasakan kebahagiaan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, kalau keluarga kami bagikan kebun anggur, maka mampukan kami untuk memelihara, untuk merawat dengan baik. Sebagai orang tua, sebagai ayah, kiranya Tuhan mampukan untuk dapat mendidik dengan benar berdasarkan firman Tuhan, sehingga keluarga kami akan selalu taat dan setia pada Tuhan. Kami sebagai ayah, sebagai istri, sebagai anak, menantu, dan cucu, mampukan untuk menjaga kedamaian, kebahagiaan yang telah Tuhan berikan pada kami. Kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami, sehingga di dalam keluarga kami akan selalu berserah pada Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mungkin di dalam kami menjalani kehidupan di dalam keluarga kami, ada yang kurang berkenan pada Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik dan Maha Kudus, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Di bulan keluarga ini Tuhan, mampukan kami sebagai ibu di dalam keluarga kami masing-masing untuk dapat melaksanakan tugas kami di dalam mendidik dan membimbing anak cucu kami yang bagaikan kebun anggur yang harus kami rawat dan juga memerlukan pemupukan sehingga dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam iman. Penuh pengharapan kami akan pimpinan dan penyertaan Tuhan agar kami dapat membina anak cucu kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan dengan penuh kasih. Tanpa campur tangan Tuhan, semua itu tidak dapat terjadi dengan baik. Demikian doa dan permohonan kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang Maha Kasih, kami sebagai anak dan cucu mengucap syukur atas berkat-Mu bagi kami melalui orang tua,
saudara, dan keluarga yang selalu membimbing kami dan mencintai kami. Tuhan, mampukan kami sebagai anak dan cucu untuk senantiasa taat pada Tuhan, mampu berakar, bertumbuh, dan berbuah, sehingga dalam keluarga besar kami dapat merasakan kebahagiaan dari-Mu. Jadikan keluarga kami penggarap kebun anggur-Mu yang setia, penuh kasih dan sayang, karena berkat pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Demikianlah doa intergenerasi yang ada dalam kehidupan bersama keluarga kami. Di dalam kehidupan gereja Tuhan di mana saja dan juga sebagaimana gereja Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Biarlah di dalam satu kebersamaan kami, antar generasi ini boleh dapat mewujudkan sebagai kebun-kebun anggur yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukalah kami menjadi penggarap-penggarap yang setia. Mampukalah kami menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang selalu tunduk akan rencana dan kehendak-Mu ya Allah. Engkau Tuhan Allah yang senantiasa memelihara kami melalui kehidupan iman yang Tuhan Allah anugerahkan melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang saat ini lambang penderitaannya telah kami terima melalui roti dan anggur dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia ini. Kiranya Engkau yang berkenan menyempurnakannya. Bapa, kami juga boleh mengucapkan puji dan syukur atas keberlangsungan kebun anggur yang ada di gereja Tuhan di GKJ Maguwarjo. Ya, pada saat ini kami boleh dapat memahami, boleh dapat menyaksikan apa yang menjadi tuntunan Tuhan ketika anak-anak-Mu, calon majelis yang akan diteguhkan dalam periode 2021 hingga 2023, atas diri Ibu Dini Kristiningsih, atas diri Ibu Eunice Widyaningrum, kepada Bapak Herlambang Setio Wibowo, kepada Bapak Lazarus Prasetyo, Bapak Irwan Jangkung Widiatmojo. Kiranya Engkau yang berkenan menjadikan mereka sebagai penggarap-pengharap akan kebun anggur Tuhan di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, menjadi majelis gereja periode yang akan datang. Kami juga mohon campur tangan-Mu ya Allah untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini menjadi bagian daripada kehidupan gereja Tuhan dengan adanya atestasi masuk atas diri Ibu Sri Hardani. Kiranya Engkau yang memberkati di dalam kebersamaan dengan warga gereja Kristen Jawa Maguwarjo yang lainnya. Begitu pula kami naikkan ungkapan syukur terima kasih kami atas kelahiran anak kami Rafael Elvano Pratama, putra daripada Bapak Ibu Topan Dwi Kurniadi wilayah 5. Kami juga boleh mengucapkan puji dan syukur ya Allah atas keberlangsungan akan ibadah kami secara online. Begitu pula acara Sapa Warga yang akan dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 6 Oktober tahun 2020 ini pada pukul 19 hingga pukul 20.30. Kiranya Engkau yang berkenan memberkatinya, supaya keberlangsungan Sapa Warga ini semakin menjaga akan suatu kebaikan kami sebagai kebun anggur Tuhan di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo. Kiranya Engkau juga yang berkenan menganugerahkan suatu kesembuhan bagi saudara-saudara kami, Ibu Estu Wijayanti, Bapak Haryo Gunati, Bapak Fajar Yuswanto, Bapak Sabtanto Basuki, Ibu Sri Rukmini Sumadi, Bapak Sukiman, Ibu Suhati, Bapak Pendeta Emeritus Purwadi, anak kami Octavianus Samuel Kusuma Wardana, Ibu Sulastri Janormal Purp, dan juga saudara-saudara kami lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau yang berkenan menganugerahkan kesembuhan itu, dan juga kesukacitaan di dalam hari kelahiran, memperingati hari ulang tahun akan kelahiran anak-anak-Mu di Gereja Kristen Jawa Maguwarjo, dan juga warga yang merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Kiranya bila kesukacitaan itu semakin menyatakan akan kebenaran kami sebagai kebun-kebun anggur yang bisa menghasilkan buah-buah kesukacitaan di dalam kehidupan keluarga kami. Saat ini ya Allah, kami menaikkan ungkapan syukur terima kasih kami atas persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkaulah sang sumber segala berkat di dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Engkaulah yang memelihara akan kebun-kebun anggur-Mu di dalam kehidupan keluarga kami, gereja kami, dengan menjadi sumber segala berkat bagi kami semua, sehingga kami tidak merasa khawatir, karena Engkaulah yang menjaga, Engkaulah yang memberkati akan kehidupan kebun anggur Tuhan, baik di dalam kehidupan keluarga dan gereja Tuhan.
Pada saat ini ya Allah, tentu kami menyadari akan banyak kekurangan di dalam kami melaksanakan peribadatan pagi ini. Ampunilah kami semua. Kami akan mengakhiri ibadah, memperingati hari perjamuan kudus sedunia, memperingati hari pekabaran Injil di Indonesia, dan juga memasuki akan bulan keluarga tahun 2020. Semuanya itu kami naikkan di dalam iman keyakinan kami kepada anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita tanggapi apa yang menjadi pemeliharaan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadikan kehidupan keluarga dan gereja Tuhan sebagai kebun-kebun anggur kepunyaannya dengan berdiri. Kita akan tanggapi dengan menyanyikan NKP 216, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita bersama-sama menanggapi akan pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Jemaat diberi waktu untuk
Doa secara pribadi. Amin. Majelis dan Jemaat GKJ Maguwarjo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru Sumbodo yang sudah memimpin ibadah pada hari ini, dan juga kepada organis dan pemandu pujian yang sudah mengiringi dan memandu pujian di dalam ibadah hari ini. Juga diucapkan terima kasih kepada tim multimedia, penerima tamu dan kolektan, dan seluruh jemaat yang melayani pada ibadah hari ini. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan pujian PKJ 289 bait 1 dan kedua, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan